Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlina, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, dosen program studi D3 Kebidanan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita. Mana mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar program studi D3 Kebidanan yang diajarkan pada semester 4 dengan bobot 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan asuhan pada neonatus, bayi, dan balita. Mata kuliah ini disajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sikap, yang kedua keterampilan, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 9 CPL. Yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Keempat, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Kelima, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Keenam, menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Ketujuh, menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, tanda, gejala, penyakit-penyakit umum, dan infeksi pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita. Kedelapan, mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidang vokasi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita. Pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita memiliki 8 pokok bahasan atau bahan kajian. Yang pertama, kebutuhan dasar neonatus, bayi dan balita. Yang kedua, evidence based dalam asuhan neonatus, bayi dan balita. Yang ketiga, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita. Yang keempat, pengenalan tanda bahaya pada neonatus, bayi dan balita. Yang kelima, pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi dan balita. Yang keenam, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada neonatus, bayi dan balita. Yang ketujuh, manajemen asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita. Dan yang kedelapan, termoregulasi. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, di mana pengajaran dilakukan dengan kegiatan tatap muka terjadwal, penugasan terstruktur, kegiatan belajar mandiri, dan praktikum. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah small group discussion dan project-based learning. Kemudian, asesmen penilaian yang digunakan adalah dalam bentuk kuis, tugas dalam bentuk laporan atau makalah, dan lembar checklist.
Untuk evaluasi pembelajaran menggunakan tes sumatif dan tes formatif yang diambil dari kehadiran 10%, diskusi atau keaktifan 15%, tugas 20%, praktikum 30%, UTS 10%, dan UAS 15%. Dalam mata kuliah ini menggunakan beberapa buku referensi ataupun jurnal. Di antaranya, Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar. Buku Ilmu Kebidanan, buku Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Balita, dan Anak Prasekolah, dan Jurnal Pengaruh Zikir Terhadap Mental Emosional Balita. Itulah tadi pemaparan tentang mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita yang saya ampuh. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini adalah pertemuan yang ke-9 dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita dengan pokok bahasan pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi dan balita. Tapi sebelum kita masuk ke materi pokok bahasan ini, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, jadi untuk hari ini pokok bahasan pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi dan balita. Nanti diharapkan ya setelah adik-adik belajar, adik-adik sekalian itu nanti mampu melakukan pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi dan balita. Oke. Baik, bisa dilihat PowerPoint yang sudah ditampilkan? Ya, jadi kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tapi sebelum kita masuk ke pokok bahasan ini, saya akan mereview dulu dengan materi yang sebelumnya tentang neonatus, bayi dan balita. Nah, kira-kira di sini siapa yang masih mengingat apa itu neonatus, bayi dan balita? Siapa? Oke, baik, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi neonatus yaitu bayi baru lahir yang berusia 0 sampai 28 hari. Sedangkan bayi adalah bayi yang berusia 29 hari sampai 12 bulan. Dan balita yaitu berusia 1 tahun sampai 5 tahun. Oke, bagus sekali ya. Aplaus dulu. Nah, itu adalah pengertian dari neonatus, bayi dan balita. Sekarang yang akan kita bahas itu adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, bisa dilihat jadi pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian dan keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Nah, jadi biasanya ya kalau pertumbuhan itu kita melihat perkembangan dari berat badan bayi kah, balita itu numbuh ke atas. Oke. Nah, sedangkan untuk perkembangan bisa dilihat bahwa perkembangan itu adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Jadi lebih banyak bahasa verbal ya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, jadi ada 2.
faktor internal dan faktor eksternal. Nah, bisa kita lihat faktor internal apa saja? Faktor internal itu contohnya adalah genetik. Kemudian perbedaan ras, etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan kromosom, dan pengaruh hormon. Nah, sedangkan untuk faktor eksternal, jadi dipengaruhi oleh faktor prenatal gizi, kemudian faktor natal atau pasca natal. Jadi bisa dilihat, jadi sebelum faktor eksternal itu bisa dilihat dari ibunya sebelum hamil bagaimana keadaan gizinya. Kemudian faktor natal, bagaimana pada saat dia hamil, masa antenatal. Nah, kemudian di pasca natal. Apa itu pasca natal? Siapa yang tahu? Apa? Setelah melahirkan atau yang biasa kita sebut dengan postnatal atau masa nifas. Oke. Kemudian untuk aspek-aspek perkembangan yang dipantau itu ada 4. Yang pertama, motorik kasar, motorik halus, kemudian kemampuan bicara dan bahasa, dan sosialisasi serta kemandirian. Nah, di mana motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh mengenai otot-otot besar. Nah, di sini siapa yang bisa memberi contoh seperti apa itu? Jadi kemampuan gerak tubuh mengenai otot-otot besar. Oke, tadi siapa? Oke, silahkan Mutia. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Contoh dari motorik kasar seperti berjalan, berlari, atau naik tangga. Oke, bagus sekali. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi motorik kasar itu terkait dengan gerak-gerak otot-otot yang besar. Jadi betul tadi sudah disampaikan oleh Mutia. Jadi contoh dari motorik kasar itu adalah seperti berlari, menendang ya, ataupun naik tangga. Kemudian untuk motorik halus, nah motorik halus ini adalah perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Nah, di sini siapa yang bisa memberi contoh? Baik, silahkan Afni. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Adapun contoh dari motorik halus ialah membaca, menggambar, dan menulis. Oke, bagus sekali. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi motorik halus itu ada beberapa. Jadi koordinasi antara perkembangan ya otot-otot halus dengan koordinasi mata dan. Nah, kemudian untuk kemampuan bicara dan bahasa. Jadi biasanya kan bayi dan balita itu ngomongnya ya masih terbata-bata seperti itu. Nah, jadi dari sejak dini itu kita harus melatih bagaimana caranya untuk berbicara. Nah, kemudian sosialisasi dan kemandirian. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi bukan hanya dari orang tua saja, tetapi yang ada di sekitar bayi atau balita tersebut. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Baik, nah kita lihat bagaimana caranya deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan. Jadi untuk mendeteksi dini pertumbuhan dan perkembangan, jadi suatu kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Baik, kita lihat. Jadi jenis deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan itu ada 3. Jadi yang pertama adalah penyimpangan pertumbuhan, kemudian yang kedua adalah penyimpangan perkembangan, dan yang ketiga adalah penyimpangan mental emosional. Nah, kita lihat untuk penyimpangan pertumbuhan itu bisa dilihat dari berat badan menurut tinggi badan dan pengukuran lingkar kepala anak. Jadi untuk penyimpangan pertumbuhan ini biasa digunakan untuk mendeteksi stunting. Nah, di sini ada yang tahu apa itu stunting? Saya Ibu. Baik, ya kan Mel? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi stunting itu adalah pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Betul sekali, aplaus dulu. Jadi, nah sekarang kan stunting itu masalah global ya. Jadi pemerintah sudah berusaha untuk menekan masalah stunting, tapi masih juga ada kasusnya. Ya.
Baik, yang kedua adalah penyimpangan perkembangan. Nah, di mana penyimpangan perkembangan ini kita bisa mendeteksinya dengan 3 cara. Yang pertama adalah kuesioner pra-screening perkembangan atau biasa yang kita dengar dengan sebutan KPSP. Kemudian yang kedua itu tes daya lihat. Nah, kemudian yang ketiga penyimpangan mental emosional. Nah, di mana untuk kuesionernya juga ada 3. Jadi yang pertama kita gunakan adalah kuesioner masalah mental emosional atau KMME. Kemudian yang kedua adalah checklist for autism in toddlers atau kita sebut CHAT. Yang ketiga, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, jadi dari ketiga cara untuk mendeteksi dini pertumbuhan dan perkembangan itu bisa kita nilai berdasarkan umur bayi atau balita tersebut. Nah, baik, bisa kita lihat untuk jadwal kegiatan dan jenis screening. Jadi untuk kegiatan dan jenisnya ini itu bisa dilakukan mulai bayi yang berumur 0 bulan sampai 72 bulan. Nah, kemudian bisa dideteksi dengan 3 yang tadi tuh, 3 cara ya. Dari penyimpangan pertumbuhan, penyimpangan perkembangan, kemudian penyimpangan mental emosional. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah. Jadi sudah paham semua? Baik. Kalau sudah paham, saya akan bertanya satu pertanyaan ya. Nah, siapa yang bisa tadi menjelaskan tentang cara mendeteksi dini penyimpangan pertumbuhan? Ya. Siapa? Asma, silakan dijelaskan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Adapun penyimpangan pertumbuhan itu ada 2 Bu. Yang pertama berat badan menurut tinggi badan, dan yang kedua itu pengukuran pengukuran lingkar kepala Bu. Bagus sekali. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, sudah jelas, saya akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi adik-adik silakan mencari bayi atau balita, kemudian lakukan pemantauan. Jadi tadi berdasarkan ya, ada 3. Penyimpangan pertumbuhan, penyimpangan perkembangan, kemudian penyimpangan mental emosional ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.